Perubahan ekosistem media tak hanya mengubah cara berita diproduksi, tetapi juga cara media bertahan secara bisnis. Di tengah gempuran era digital, model bisnis media arus utama terus diuji. Bagi B-Universe, tantangan Departemen Bisnis dan Komersial tak lagi sekedar menjual ruang iklan, melainkan meramu strategi baru agar kualitas jurnalisme tetap terjaga dan keberlanjutan bisnis tetap aman. Lalu strategi apa yang dibutuhkan agar media arus utama tetap relevan dan tetap cuan di era dominasi media sosial? Rekan kami Sales Group Head B-Universe yaitu Agung Hardiansyah akan menyajikan informasinya untuk Anda. Salam sejahtera Bapak Ibu, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan baik-baik saja ya. Berdiri di sini hari ini dalam B-Universe Indonesian Outlook, Sales tidak hanya melihat rekan kerja dari berbagai departemen, tapi para pejuang kreatif dan penghubung cerita. Kita telah melewati tahun-tahun yang penuh tantangan, di mana lanskap media berubah lebih cepat dari sebelumnya. Namun berkat kerja keras kita semua, kita tidak hanya bertahan, tapi juga tetap relevan. Sebelum kita bicara angka, saya ingin sampaikan bahwa tahun 2026 tampaknya bukan lagi tentang bertahan. Tahun 2026 adalah tentang penaklukan. Dunia periklanan dan media semakin kompetitif, algoritma berubah, perilaku audiens bergeser, dan teknologi AI semakin masif. Sulit? Bagi Departemen Sales, tantangan ini adalah bahan bakar. Optimisme lahir dari kesiapan. Kita tidak hanya akan menjual ruang iklan, kita akan menjadi solusi, menjadi narasi, dan memberi dampak yang nyata bagi klien kita. Sebagai 360 Degree Media, B-Universe merumuskan sejumlah IP dan program-program yang telah berderet dalam pipeline 2026, baik dari unit Berita 1, Investor Daily, maupun Jakarta Globe. Semuanya telah siap kami bawa untuk menjawab kebutuhan publikasi klien. Integrasi B-Universe dengan L Group dan sejumlah OH seperti Jatim Park juga dipercaya menjadi amunisi kuat untuk bersaing. Lalu apa saja strategi yang akan digagas dari Departemen Sales dalam mengarungi persaingan? Segera kita membahasnya dengan Direktur Sales and Marketing, Mbak Meli Marliadi. Mbak Meli, apa kabar Mbak Meli? Sumringah banget kayaknya hari ini. Mungkin bisa diceritakan terlebih dulu Mbak Meli, kinerja B-Universe dalam kapasitas sales seperti apa dari tahun ke tahun? Oke, terima kasih Mas Agung, selamat siang. Jadi kita itu mengakuisisi B-Universe itu di tahun 2022. Dari dulunya Berita Satu Media Holding berubah menjadi B-Universe secara holding, lalu ada beberapa platform di dalamnya. Nah, untuk kinerja khususnya tim sales, jadi alhamdulillahnya di tahun ke tahun itu ada peningkatan yang cukup signifikan. Nah, ini juga memang dibantu oleh IP-IP yang kita create, sehingga itu juga membantu sales untuk mendapatkan revenue yang lebih maksimal, seperti itu. Jadi alhamdulillah, ketika industri lain yang serupa itu struggle karena kita mempunyai banyak IP, sehingga itu bisa membuat revenue kita tuh bertahan, malah setiap tahun itu ada kenaikan seperti itu. Mendengar data ini harusnya jadi angin segar begitu ya bagi B-Universe untuk terus berkarya dan juga meningkatkan revenue dari Departemen Sales tentunya. Tetapi barangkali perlu strategi untuk merealisasikan target tadi. Apa yang akan dilakukan? Tentu saja jika target setiap tahun itu pasti meningkat ya gitu kan, harapan perusahaan juga pasti ada peningkatan gitu dari sisi revenue. Nah, memang kalau dilihat dari angka sepertinya itu sangat tinggi gitu angkanya, tapi kita optimis, kita yakin bahwa dengan konten-konten yang kita punya, dengan program-program yang kita buat, IP-IP yang sudah kuat, itu bisa membantu kita untuk mencapai target sesuai dengan yang ditetapkan oleh perusahaan. Apalagi kalau kita lihat kerjasama antar divisi di B-Universe itu sangat solid, sehingga saya yakin bahwa dengan kerjasama yang sudah dilakukan selama ini, bahwa kita selalu teamwork, itu bisa mencapai revenue yang diharapkan perusahaan. Bagaimana dengan target 2026 kalau begitu, Mbak Meli? Strategi 2026 ada 3 pilar utama yang akan kita lakukan. Yang pertama adalah paket-paket custom atau personalized paket-paket yang akan kita bikin untuk klien. Jadi kita tidak membawa semua program kita dan kita meminta klien yang memikirkan cocok yang mana, tapi justru kita seperti butik. Jadi kita menawarkan solusi sehingga kita bisa membuat paket yang disesuaikan dengan kebutuhan klien. Saya rasa itu akan lebih efektif dan kita bisa menjalin kerjasama yang lebih baik dengan partner. Lalu yang kedua
kedua adalah untuk paket digital convergent. Jadi kita akan kolaborasi, kita memberikan paket-paket yang tentu saja sudah kami pikirkan gitu sebelumnya ya, dari sisi digital maupun dari sisi strategi marketing, bahwa paket-paket itu memang sesuai dengan kebutuhan klien dan itu memang sinergi antar divisi yang sudah kita punya sehingga klien bisa terpenuhi objektifnya. Nah, lalu yang ketiga, strategi partnership. Jadi kita ingin bahwa kerjasama dengan klien adalah kerjasama yang saling win-win gitu. Jadi kita pengen memberikan yang win-win solution. Kita itu adalah sebagai partner klien. Kita tumbuh bersama dengan klien. Jadi tidak hanya kita memikirkan benefit dari sisi kita saja, tapi kita ingin dengan kerjasama ini klien bisa tumbuh, kita pun bisa tumbuh. Sehingga kita bisa menjalin kerjasama yang terus-menerus dan jauh lebih baik dari tahun ke tahun. Terkait tantangan, tentu tidak semuanya berjalan mulus. Apa saja tantangan-tantangan yang mungkin dihadapi selama ini? Jadi Bioniverse sendiri mempunyai beberapa IP yang sudah kita develop dari bahkan 3 atau sampai 4 tahun sebelumnya gitu ya. Salah satunya adalah IP-nya dari Investor Daily, itu adalah Investor Daily Summit yang kita adakan 1 tahun sekali, itu adalah forum investasi terbesar saya rasa. Nah, lalu kita juga punya Investor Daily Roundtable yang diadakan setiap bulan dengan pemangku kebijakan, seperti hari ini sudah kita laksanakan dengan Pak Doni dari Danantara. Nah, lalu kita juga punya IP dari BTV yaitu Semesta Berpesta yang tahun ini akan kita adakan sebanyak 12 kota. Tentu saja kita juga bekerja sama dengan kepala daerah sehingga acara itu menjadi pesta rakyat dan semua audiens juga bisa menyaksikan secara langsung. Nah, lalu kita juga punya IP dari Jakarta Globe seperti The Forum, lalu kita juga punya IP dari Berita Satu seperti kepala daerah apresiasi, kita juga ada ESG Award, kita juga ada IP-IP yang ekonomi syariah. Jadi banyak sekali IP, itu menjadi strategi kita yang kita yakin kita bisa mencapai apa yang perusahaan inginkan. Terakhir, Temeli mungkin target tadi sudah, harapan ke depan dan juga pesan untuk teman-teman. Baik, tentunya kita sudah mempunyai program yang sudah kita buat timeline-nya dari Januari sampai Desember dan berdasarkan unit bisnis yang kita punya mempunyai IP sendiri-sendiri. Contohnya seperti Investor Daily mempunyai IP Investor Daily Summit, itu acara yang diadakan setiap tahun, itu adalah merupakan forum investasi terbesar di Indonesia. Nah, lalu tahun ini juga kita kembali akan membuat Investor Daily Roundtable, itu adalah acara bulanan yang kita buat bersama dengan pemangku kebijakan. Lalu kita juga punya acara Energi dan Mineral Forum, di mana itu juga adalah acara tahunan yang kita kerjasama dengan Kementerian SDM. Lalu untuk platform BTV, kita juga punya program Semesta Berpesta. Itu adalah acara konser yang kita akan adakan sebanyak 12 kota di tahun ini, dan rencana kita akan kerjasama dengan kepala daerah, sehingga itu bisa menjadi pesta rakyat. Jadi itu juga bisa disaksikan secara langsung oleh audiens, dan kita juga ada engagement langsung. Nah, lalu kita juga punya seperti ESG, CSR, itu juga platform dari unit-unit kita yang lain. Jadi kita juga akan melaksanakan itu penuh dari Januari sampai Desember, sehingga semua partner kita bisa merasakan manfaat dari IP yang kita buat. Baik, terima kasih Temeli sudah berkenan bergabung bersama kami lagi di lokasi di venue juga, itu tadi salah satu IP kita begitu ya. Tentunya kerja keras kita juga adalah jaminan bahwa jurnalisme berkualitas tetap hidup, bahwa konten edukatif tetap tayang, dan bahwa ribuan orang di luar sana tetap mendapatkan informasi yang mereka butuhkan. Mari kita masuki 2026 dengan kepala tegak. Kita buktikan bahwa di tengah bisingnya disrupsi media, suara Bioniverse adalah yang paling jernih. Kita punya strateginya, kita punya alatnya, dan terpenting kita punya tim terbaik di industri ini. Saya Agu Hardiansyah dari Departemen Sales pamit undur diri. Sampai jumpa.